Belum masuk. Belum masuk. Lalu Ota. Nah, itu. Tetangga saya yang lagi jaga base camp. Pemuda Harapan Sukamana. Lalu Pastori masih aman, tak? Masih di tempat, nggak kena coran. Christian Delvino. Dan Bagus ya. Berempat deh pokoknya. Nah, Christian, Delvino. Iya, Ci. Nah, di antara 4 ini yang terkirim ada yang tidak dapat, soalnya saya belum ngecek atau punya handphonenya siapa nih yang belum terkirim kuotanya. Saya belum masuk, Ci. Nah, kayaknya punya Delvino. Ota udah tak? Ya, Ci, udah tadi. Udah, oke, bagus udah. Udah, Ci. Udah. Terus siapa lagi tadi? Oke, Keisha udah, berarti tinggal Davino ya, ntar diulang sama Cici ya. Soalnya tadi mau dicek, saya nggak sempet. Ini siapa yang satu ya yang terkirim gitu. Saya dibalikin lagi si ininya. Si pulsanya ya. Nanti dikirim lagi hadiahnya. Iya. Pasam ada kuis hari ini? Saya nggak nyiapin apa-apa, Bu. Cuman ya kita main dikit aja lah. Sebenarnya ada kuis yang dari Pasam. Ada di videonya. Ada. Harusnya mereka Cuman kalau bisa misalnya jawab. ditanya hari ini siapin apa, saya juga bingung ini. Karena gadget-gadget saya ada beberapa yang tidak berfungsi di sini. Nah, jadi adik-adik Pasam ini ada di Bekasi di rumahnya. Sedang mengunjungi tugas luar rumahnya. Lagi di luar, di planet sebelah. Itu. Oke. Mulai, Bu. Ayo, Pak. Oke, kita akan mulai. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, dimanapun kita berada. Untuk doa buka, saya meminta tolong. Coba deh. Wah. Ya, itulah, Delvino lah, boleh. Siap, Pak. Teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di Google Meet ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati semoga apa yang disampaikan dapat kami cerna dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Nah, rekan-rekan, yang simpel aja dulu dah. Ada yang ingat nggak kemarin temanya apa? Ayo. Coba. Edward Hutagaul. Halo. Ya, Pak. Ingat nggak kemarin? Apa namanya? Tema ibadahnya apa? Tentang sahabat, Pak. Temanya. Iya, tentang sahabat, tapi judulnya apa lebih lengkapnya? Ayo. Ya, sambil menunggu. Udah ketemu belum? Percaya Yesus. Terus? Mengasihi sesama. Cirin? Itu mah percaya Yesus mengasihi sesama mah kelas kecil atuh Jo. Aduh. Salah email, Ci. Kamu masalah buka kali tuh channelnya. Kamu salah kelas apa? Aduh, usia berapa kamu ini sekarang? Aduh. Di minggu ini ada 2 video. Ada 2 video. Yang pertama itu kan videonya kelas gabungan dari kelas Daniel sama apa? Yeah. Sama Yehezkiel. Gitu. Ayo yang benar. Soalnya ada nggak sinkron nih sama thumbnailnya judul sama yang Pasam sebut. Sebetulnya sih intinya sama, cuma Pasam pakai bahasa yang lebih halus lah ya.
temanya. Bener nggak Pak Sam? Betul, Bu. Nah, sok. Bersahabat Yuk. dengan Apa Delvino? Apa? bersahabat dalam baik apa ya, lupa. Dalam baik. Yakin kamu? Bersahabat dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Keliru. Coba yang lain. Bersahabat di dalam kasih. Siapa tuh? Siapa tuh? Saya, Cipta. Oh, ya tak. Betul. Jawabannya betul. Bersahabat di dalam kasih. Tepuk tangan dulu ya. Ya, seperti biasa. Benar masuk suaranya. Oke. Berikutnya. Bacaannya dari Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat berapa? 17. 17. 17. Oke. Tuh. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Ayo. Saya. Apa? Aku. Kamu? Sam katanya. Oh, dari mana saya yang baca? Saya menyerahkan tugas saya ke salah seorang rekan anak kelas Immanuel kok. Tadi siapa tuh yang aku tuh? Siapa yang baca? Coba. Ayo, ada yang ingat ya? Siapa yang baca Alkitabnya? Wah, kayaknya nggak pada nonton kali Pak. Masa nggak tahu yang baca Alkitabnya siapa? Jesse. Siapa? Jesse. Ah itu, wah yang nonton bener Ci. Cuman Yepta doang nih kayaknya Iya, sama si iya. Delpino. Yepta, Delpino sama si Jesse. Jesse tadi udah langsung bilang, saya yang baca. Aduh, kunaon, iya. Nah, terus kan habis bacaan masuk firman. Ada pertanyaan kan? Nah, pertanyaan saya, udah pada jawab belum tuh Ci? Pertanyaannya. Belum pada jawab. Termalu-maluin. Sekarang kalau gitu saya tanya. Pertanyaannya waktu itu apa coba? Apa pertanyaannya? Coba. Coba tak, jawab tak. Yang pertanyaan sekolah minggu. Oh, pertanyaannya. Jangan pertanyaan di kelasnya Nyakra, tak? Hah? Jangan pertanyaan yang di kelas kecil, jangan. Yang di kelas Immanuel, bukan di tempat lain. Yang kemarin. Yang kemarin itu. Iya. Ayo pertanyaannya apa? Apa ya? Hah? Kok cekit-cekit tak? Tak? Kok cekit-cekit tak suaranya tak? Abah ikut kecor ya? Jangan kecor nih internet ini. Kabelnya. Kabelnya kecor. Kecor nih kabel Udah internet jawab. ini kecek-kecek. Perbedaan teman dan sahabat ya. Nah, coba. Betul tak? Betul pertanyaannya. Nah, sekarang saya tanya. Itu kan tadi Ota udah bilang, pertanyaannya adalah perbedaan teman dan sahabat itu apa? Nah, kalau misalnya kamu mau nanya itu tak, kamu mau nanya ke siapa? Kamu mau ngajuin pertanyaan itu ke siapa? Tak. Kalau itu kan tadi udah ada tuh pertanyaannya. Apa perbedaan sahabat dengan ini? Ke Eben aja deh. Nah, oke. Coba Ben. Eben, apa perbedaan antara sahabat dengan teman? Silakan. Mungkin kalau sahabat itu lebih dekat dari teman. Ya, Lebih mungkin dekat gitu. dari teman. Jadi kalau sahabat itu tinggalnya di sebelah kita, misalnya gitu Ben, atau gimana Ben lebih dekatnya? Jadi ya lebih mengenal lah, dan juga lebih tahu gitu. Oh, lebih mengenal, lebih tahu. Iya.
mengenal tentang kita. Oke. Sekarang saya mau dengar coba apa perbedaan teman dan sahabat menurut Stefani Sinaga? Silakan. Kalau menurut saya sih kalau teman itu tuh cuma buat main-main doang sih Pak. Terus kalau sahabat kayak kenal diri kita lebih dalam gitu. Oke, sahabat tuh lebih dalam. Nah, kalau menurut Moses, gimana menurut Moses? Apa beda antara teman dengan sahabat? Yes? Rafael, teman sama dengan ya teman, ya begitulah. Sahabat sama dengan yang bisa dipercaya. Oke. Moses? Moses, suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Oke, coba menurut kamu apa bedanya teman dengan sahabat? Kalau teman ya kayak di sekolah gitu sehari-hari ketemu. Kalau sahabat ya kadang gimana ya? Sahabat sih gak tahu, Pak. Lupa. Gak tahu. Waduh. Kan ada lagunya ya, Pak? Lagu yang gimana, Bu? Coba liriknya, Bu. Saya nggak bisa nyanyi soalnya. lagu lama kali ya. Sahabat sejatiku. Belum lama, Bu. Itu zaman saya SD kok. Belum lama. Belum lama. Oh, kalau nggak ada lagunya juga. Persahabatan bagai kepompong. Oh, itu zaman saya SMP. Belum lama-lama banget. Oh, naik dikit ya? Naik dikit lah ya. Naik dikit. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Apa bedanya teman dengan sahabat? Nah, benar teman-teman. Kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, mana nih? Ini kali ya. Oke, kalau sahabat itu artinya adalah kawan, begitu ya. Artinya kawan, teman, andai taulan. Itu sahabat. Tetapi kalau kita melihat teman itu ya juga sahabat juga. Jadi sebenarnya perbedaan antara teman dan sahabat itu perbedaannya di intensitasnya. Jadi kalau misalkan intensitas tuh begini, menerangkan intensitas. Intensitas kalau kita punya dua lampu begitu ya. Wah, lampu yang itu mati. Ada satu lampu yang lebih terang, ada satu lampu yang lebih redup. Nah, itu perbedaan intensitas cahaya di situ. Sama kayak sahabat dan teman. Sahabat sama teman sebenarnya definisinya secara definitif sama. Bahwa itu adalah orang yang sama-sama bekerja, lawan bercakap-cakap, menjadi pelengkap, dan juga bisa jadi secara definitif juga orang lain yang berada di sekitar kita. Nah, tetapi intensitasnya itu yang berbeda. Bahwa kalau sahabat itu intensitasnya, nah tadi seperti yang kalian bilang, itu lebih dekat. Mereka itu ibaratnya saling melengkapi dalam tanda kutip satu dengan yang lain. Misalkan kayak kalau main game gitu ya, saya sering lihat Eben sama Ota lagi nih. Ya, mohon maaf nih tak, bukannya gimana. Eben, Ota sama Delpino itu contoh yang biasa saya lihat di depan pastori gitu ya. Kalau main tuh kompak banget. Udah kayak sahabat kompak selalu gitu ya, bertiga itu. Nah, itu sahabat tuh kurang lebih seperti itu. Intensitasnya deket, main bareng, kemana-mana jalan bareng gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau teman, nah ini intensitasnya yang sedikit lebih lebih kalau pakai bahasa lampu lebih redup gitu ya. Kenapa? Karena teman itu ya setiap kita adalah teman, tetapi belum tentu itu kita punya kedekatan yang lebih gitu ya. Itu yang membedakan antara teman dan sahabat. Nah, sekarang balik lagi ke minggu kemarin. Ada yang bisa cerita nggak? Minggu kemarin itu ceritanya, intinya, itu apa? Coba. Siapa yang bisa? Kira-kira siapa Cirin? Soalnya nih nggak ada yang jawab pertanyaan, berarti nggak ada yang nonton.
Nonton, Pak. Cuman nontonnya dimaju-majuin teh ya. Nah, Dicepet-cepetin. di fast forward berarti Ci. Hmm. Aduh. Jesta tuh. Jesta. Nah, apa yang kamu dapat dari cerita minggu kemarin? Jesta. Jesta. Morilanda. Wah, Ngelek-ngelek. waduh. Mana nih? Siapa? Kayaknya Colin. coba ya yang tadi masuk tuh Colin. Colin. Colin Yoel Situmorang. Colin. Ini adanya si Arvin nih kayaknya nih. Iya, adanya Arvin. Yang Colin. kemarin. Halo, saudara Colin. Halo. Wah, care Ci kalau ini kayaknya. Are. Mentang-mentang Jose. harus libur. Coba Jose NPS. Adiknya ada, encinya nggak ada. Kakaknya nggak ada. Cicinya kemana? Anak rohaninya si Irin tuh gimana tuh? Ya. Aduh. Jose. Kemana? Cici kamu kemana? Apa sih? Kakaknya kemana? Baru pulang sih. Oh. Baru Korban pulang dari mudik. mana? Dari Bogor, Ci. Oh, dari Bogor. Coba apa yang kamu dapat dari cerita minggu kemarin? Coba Jose. Saling mengasihi sesama teman. Gimana? Gimana Jose? Kita harus saling mengasihi sesama teman. Kita harus saling mengasihi sesama teman. Iya. Maksudnya naon tuh? Kita harus mengasihi sesama teman. Coba Jose terangkan dulu maksud kalimatmu itu gimana sih? Saya masih ngawang-ngawang nih. Kita harus mengasihi sesama teman. Ini maksudnya gimana nih? Halo? Oke, sambil Jose mencari penjelasannya, coba Saling mengasihi maksudnya saling membantu, saling mendukung gitu. Satu sama lain. saling mendukung satu sama lain. Nah, coba sekarang, kalau Jose tadi saling mendukung satu dengan yang lain, saling ini sekarang, coba menurut siapa ya Ci ya? Pak Eki. Coba menurut Eki, apa yang kamu dapat dari materi cerita minggu kemarin? Wih. Ada mamanya Pasam tuh lewat. Iya, ini ada tuh, Bu, tuh temennya tuh, Guk aja. Coba, Eki, halo. Aduh. Eki, ayo jawab aja, jangan takut salah. Ada yang marahin ini. Itu tadi ada yang datang di depan rumah, bukan ngomongan ke sini kok. Siapa nih? Ba. Roma Wuli. Roma. Kalau di Ciawi sinyalnya kayaknya susah deh, Ci. Susah ya malah ya? Itu ada ini, soalnya banyak pohon-pohon. Waktu itu Angel kalau ngikut itu suka gambarnya masuk gitu ya, terus freeze gitu. Mungkin kita ngomongnya sekarang nyampainya semenit kemudian nih, Ci. Oh, susah ya. Oke lah, sekarang kita cari yang gampang aja. Coba Eban,
Jangan. Ban, apa yang kamu dapat dari cerita kemarin? Cerita kemarin. Cerita Hari Minggu. Apa ini? Bentar, Pak, mikir dulu, Pak. Oke, sambil mikir dulu. Tadi saya dapat request dari ibu saya gitu ya. Tak, coba jawab tak. Ibu saya tuh penasaran banget. Kamu itu udah tinggal ikut sekolah minggu apa enggak? Gitu ya. Apalagi sekarang di proyek sekolah minggu. Apa yang kamu dapat dari materi minggu kemarin? Sama kayak tadi. Udah dijawab tadi lah. Sama kayak Eben mikir dulu. Bukan kayak yang tadi tuh, yang awal. Ya yang mana, tak? Yang kita harus mengasihi sesama, sama. Kita harus mengasihi sesama. Oke. Nah, sekarang kenapa kita harus mengasihi sesama? Coba Delpino, kenapa kita harus mengasihi sesama? Alasannya apa kira-kira? Karena kita semua itu ciptaan Tuhan. Karena kita semua ciptaan Tuhan, dan yang lebih penting lagi, kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Coba sekarang kita masing-masing buka Alkitabnya. Saya mau nunjukin di Yohanes 15 bacaan kita kemarin. Kalau kita lihat, teman-teman, dibuka ayat ini, kalau kita lihat di sini dibuka, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah perintahku apa? Yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, di sini teman-teman, di ayat 12 ini kita bisa melihat kenapa kita harus mengasihi. Selain karena kita telah melakukan perintah Tuhan, makanya kita mengasihi, tetapi motivasi dasar kenapa kita harus mengasihi, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya Tuhan bilang di sini, Yesus, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Nah, oleh karenanya kita harus wajib kudu melakukan perintahnya, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendukung di dalam doa, dan juga saling memberikan dukungan satu sama lain di dalam keseharian juga. Mendukungnya bukan mendukung dengan cara yang kita membenarkan semua apa yang dia katakan, enggak. Tetapi kita mendukungnya di dalam kasih. Seperti tema kita, bersahabat di dalam kasih, artinya kita mendukung teman kita juga di dalam kasih. Artinya kita mendukung mereka dengan apa? Dengan kita memperlakukan mereka seperti manusia. Bagaimana memperlakukan seperti manusia? Ya kita tidak semuanya kita benarkan. Kalau teman kita melakukan kesalahan, ya kita bilang salah. Kalau teman kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, ya kita puji. Tidak yang salah jadi benar. Kan kadang tuh ya kalau kita lihat di dalam kehidupan, kadang suka ada tuh temennya melakukan kesalahan, terus temennya datang ke temennya, oh enggak kok, kamu benar, ini gini-gini, supaya anaknya itu nyaman. Enggak. Tetapi ketika teman kita melakukan kesalahan, kita harus bilang salah. Kalau dia salah, ya kita harus bilang salah. Kalau dia benar, ya kita bilang benar. Nggak bisa istilahnya kita mengatakan salah jadi benar, atau benar jadi sesuatu yang salah. Itu namanya mendukung bersahabat di dalam kasih. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita, maka marilah kita melakukan perintahnya, dan juga ini menjadi kesaksian nyata kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cirin mungkin ada tambahan? Itu aja sih Pak, ada pertanyaan misalnya ya. Saya nggak tahu nih anak-anak mau nanya apa enggak gitu kan. Tapi kalau misal nih, ketika kita
kan mendukung teman tuh di dalam kebenaran gitu ya. Kalau salah ya salah, benar ya benar gitu. Tapi kan nggak semua orang tuh kadang-kadang menerima apa yang kita lakukan gitu kan. Malah ntar ada apa ya, ada efek dari ketika kita tidak mendukung apa yang teman kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang teman ketika kita pada akhirnya misalnya berefeknya dijauhin lah gitu kan, terus nggak temenan lagi atau malah jadi musuhan gitu kan, sampai nggak nanya terus gitu. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan gitu sebagai seorang teman ketika kita tahu bahwa efeknya akan seperti itu. Apakah kita akan dukung teman kita gitu walaupun dipaksa gitu kan, walaupun itu nggak benar, atau kita memang pada akhirnya melakukannya tapi dengan konsekuensi ya pasti teman kita nggak akan suka gitu. Ngerti nggak Pak? Kebanyakan ya? Bu. Dapat. Teman-teman jawab pertanyaan Ciri ya, ini juga bekal buat kita semua. Kadang kita menghadapi situasi seperti itu, kita bilang sesuatu yang benar ke teman kita nggak suka gitu ya. Nah, kita pada prinsipnya apa yang benar harus kita bilang benar, apa yang salah kita harus bilang salah. Prinsipnya kita mesti pegang dulu. Apapun yang terjadi, sesuatu yang benar harus kita bilang benar, sesuatu yang salah harus kita bilang salah. Tetapi ini yang berikutnya. Kita kan, makanya kita juga dikatakan bersahabat dalam kasih tema kita. Bersahabat kalau tadi kita ingat penjelasannya adalah intensitasnya udah deket. Kalau lampu ini terangnya udah lebih terang daripada lampu yang lebih redup. Berarti apa? Berarti kita kalau udah lebih deket, kita tahu teman kita ini gimana orangnya. Kalau kita belak-belakan langsung bilang, kadang ada orang yang nggak terima. Syukur-syukur teman kita itu orang yang bisa terima dengan mudah gitu ya. Tapi kalau ada kan orang-orang yang kadang kayak tadi Cik bilang, ketika kita emang itu salah, ya kita langsung total bilang, wah salah gini-gini, nggak suka gitu. Nah ini caranya gimana teman-teman? Caranya ya kita harus pendekatan yang namanya, kalau bahasa keren nih, nah teman-teman bisa cari nanti di kamus gitu ya. Zaman sekarang kamus nggak pakai buku, kamus besar bahasa Indonesia itu gampang, pakai Google juga nemu. Ketik aja KBBI gitu ya, ntar tinggal cari namanya persuasif. Nah ini yang perlu kita lakukan, pendekatan persuasif. Tetap ujungnya adalah kita harus ngomong sesuatu yang salah ya harus kita nyatakan salah, sesuatu yang benar kita harus nyatakan benar. Tetapi apa? Tetapi cara untuk menyatakannya itu yang bisa beda. Ke orang yang bisa terima ya kita mungkin bisa ngomong dengan enak. Oh lu salah lu, ini gini nih, ini gini, ini harusnya gini, ini gini. Tetapi kan ada orang yang wah enggak ini udah bener kok gini, gue juga melakukan ini. Nah ada yang nggak terimaan dalam tanda kutip. Nah ini yang butuh pekerjaan lebih. Caranya bisa kita bedain. Kalau ke teman kita yang bisa nerima, kita bisa langsung ngomong dengan ceplas-ceplos mungkin. Lu salah, lu bener. Tapi kalau ada teman yang nggak terima, nah ini kan berarti kita harus ngomong dengan lebih sabar istilahnya. Kita bisa bilang, coba deh, kamu ingat-ingat lagi. Kalau misalnya dia jawab 1 + 1 sama dengan 3. 1 + 1 = 3 ini. Coba kamu ingat-ingat lagi. Coba deh kamu cek. Jadi kita tahu itu salah. Kita mau menyampaikan ke teman kita, pesannya adalah itu salah. 1 + 1 itu bukan 3, tapi 1 + 1 sama dengan 2. Tetapi caranya kan coba kamu lihat dulu di buku. Coba kamu buka deh bukunya. Bener nggak? 1 + 1 sama dengan 3. Kan ketika dibuka dia menemukan, oh 1 + 1 sama dengan 2 ternyata. Jadi dia yang menyadari kesalahannya. Kita cuman tugasnya apa? Mengingatkan, menyampaikan pesan bahwa itu salah. Tetapi cara penyampaiannya itu bisa banyak. Sama kayak kalian beli barang misalnya. Beli barang di online gitu ya. Beli barang di online. Ya, saya pikir anak-anak zaman sekarang siapa sih yang nggak belanja online gitu ya. Rata-rata udah biasa lah belanja online.
Kalau nggak anaknya, emaknya. Kalau nggak emaknya, bapaknya. Kalau nggak bapaknya, adiknya atau saudaranya lah belanja online. Kita kan bisa memilih mau ngirimnya apa. Mau yang hari ini langsung sampai, mau yang durasinya berapa hari, atau mau yang tarifnya murah. Mau yang bebas ongkir, atau mau yang ongkirnya bayar. Nah itu kan tujuannya apa? Tujuannya tetap pesannya adalah ini pesanan kita mesti sampai. Tapi kan caranya bisa beda. Bisa yang bebas ongkir, bisa yang bayar ongkir. Bisa yang jasa ekspedisinya cepat, bisa yang ekspedisinya lama. Bisa yang mereknya A, bisa yang mereknya B. Sama seperti ketika kita menyatakan kesalahan kepada teman kita. Caranya bisa banyak. Cara yang belak-belakan bisa, tapi kita lihat lagi teman kita ini bisa nggak dengan cara belak-belakan? Ternyata nggak bisa cara belak-belakan. Ya sudah, kita pakai cara yang tidak belak-belakan. Kita tuntun supaya dia mengetahui kesalahannya, dan itu akan jauh lebih menolong dia. Dan balik lagi teman-teman, untuk menentukan itu gimana caranya, kita harus punya kedekatan yang khusus dengan dia, dengan teman kita. Kalau cuma teman, mungkin ya kita pukul rata. Tapi kalau yang namanya sahabat kan kita udah lebih kenal. Itu sih kalau dari saya. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Yo, ada yang mau nanya nggak? Masa Cici yang nanya? Ah, hebat. Ada yang mau nanya tentang persahabatan? Jangan-jangan ini Tidur. ini sih, bukan tidur. Terlalu menghayati. Terlalu menghayati. Terlalu menghayati gitu ya. Sampai terbuai gitu. Sahabat, berarti gue harus bersahabat besok. Ada yang mau tanyain nggak, Eben? Kira-kira Eben? Delvino? Tadi Eben belum jawab loh pertanyaan saya. Dia mikir dulu bilangnya. Pertanyaan tadi apa, Pak Sam? Saya tanya, dapat apa di hari Minggu dari cerita. Dia bilang, saya mikir dulu. Sampai sekarang belum dijawab. Eben? Monitor Eben? Ya. Apa jawabannya? Ya. Jadi ya kita harus mengasihi sesama gitu. Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Bagaimana coba caranya Tuhan tuh mengasihi kita? Kenapa kita harus katanya Tuhan tuh mengasihi kita? Apa sih yang telah Tuhan lakukan? Ya karena kalau Tuhan gak mengasihi kita, ya kita tidak hidup. Berarti kalau orang mati Tuhan nggak ngasih orang konsepnya. Gimana tuh Pak Sam? Konsepnya nggak gitu sih sebenarnya. Nah, konsepnya nggak gitu, Ben. Jadi konsepnya. Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Coba. Tadi kalau kata Eben, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, berarti kita nggak hidup, katanya gitu. Oke, Rafael bilang Tuhan selalu menjaga kita, katanya. Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, gitu kan? Apa sih sebenarnya Tuhan lakukan buat kita, gitu? Sehingga kita harus melakukan hal yang sama, mengasihi sesama kita. Ada yang mau jawab? Ayo, coba, ayo. Kalau kata Rafael Utauruk, Pak Sam, Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Tapi Tuhan bukan satpam ya. Ada yang bisa bantu jawab? Coba. Yang melengkapi lah. Ayo, atau yang gimana lah jawabannya. Yepta. Ya, Ci. Ayo, coba. Pertanyaan yang sama.
mau di apa ya, kondisi apapun, mau suka ataupun duka, Tuhan itu selalu ada buat kita. Ya, itulah salah satu gimana kalau Tuhan itu bisa mengasihi kita. Oke. Telah diberi orang tua yang baik, katanya. Rafael bilang. Ada lagi? Yang mau jawab? Jose. Pasam tadi dapat ya jawabannya, Yepta? Dapet, Ci. Oke, Jose. Jos. Jose, monitor Jose. Jose jangan kabur ya, Jose. Apa sih? Apa sih yang telah Tuhan berikan kasihnya buat kita sehingga kita harus mengasihi sesama? Coba. Contohnya, coba. Contohnya, Contoh kasih Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Dah, hilang dia. Jos. Jangan nanya Katari. Cek. Satu dari. Nah, Coba. Ci. Sare. Coba di situ siapa yang ikut meet? Siapa yang orang tuanya ikut meet? Meet naon, Ci? Hah? Meet naon? Ikut ini. Ikut Oh. ini. Ikut ini. Yang ikut Coba. nemenin lah gitu. Siapa yang coba orang dicek? tuanya ikut nemenin? Coba, ayo. Siapa? Delvino? Delvino pasti tuh kayaknya tuh. Delvino ada mamanya nggak di situ? Ada, Ci. Ada. Coba tanya sama si mama ya. Ntar kasih tahu Cici jawabannya apa. Oke. Tanya sama si mama sekarang. Otak? Oh, itu mah pasti keluarga lengkap itu, Ci. Oh iya, Otak? Ada Nggak di situ? Nggak ada. Oh, nggak ada. Pada kemana tuh si Babe? Lagi di Ada luar. itu. Oh, lagi di luar. Tinggal lari keluar internetnya nyampe kok. Tukang masangnya di sini. Ayo Otak, tanya sama si Babe. Eban, ada Akung? Ada ya? Ada. Coba tanya sama aku. Ada. Coba tanya ya, Eban ya. Tanya bagaimana apa sih kasih Tuhan buat kita begitu luar biasa sehingga kita harus mengasihi sama kita gitu. Ya. Jose. Jos. Ya, hilang. Ya, Ci. Ya. Tanya sama Katari. Pani? Kok beda sendiri itu, Ci? Ya. Tanya sama Mama sama Bu Bella. Stefani? Rafael? Ya, Ci. Tanya sama Mama ya, sama Papa. Kamu ada kan? Ada, cuma mamanya lagi nyetrika, Ci. Nggak apa-apa, ditanya sambil nyetrika juga masih bisa jawab kok. Oke. Tuhan Oke. telah menebus dosa kita. Oh, Rafael. Mantap. Terima kasih Rafael, Tuhan sudah menebus. Jangan diem ya, yang tadi suruh nanya mamanya, tanya ya. Ntar jawabannya cicilin tagi lagi nih. Ya, bagus. Tanya orang tuanya lah pokoknya semua. Semua ya, tanya orang tua lah. Mau opung ke, mau eyang ke, mau apa ke, siapa yang ada di rumah ya. Terus, bagus. Ya, Ci. Ya, tanya ya Gus. Sama Mas Andi, sama Bapak, sama Ibu. Pasti ada di situ semua. Iya, Ci. Tanya ya. Moses juga ya, Moses. Romauli. Moses ada mamanya nggak? Oh, Moses mah di kamar biasanya nih. Moses, Oke. Kalau sudah ada yang kasih tahu jawabannya mamanya atau eyangnya atau opungnya atau siapapun, om, tante yang ada di situ, coba diketik aja. Ya.
Kalau Rafael tadi telah Langsung aja, menyebut. Ci. Langsung di ini aja tembak satu-satu, Ci. Oke, tembak cenah satu-satu katanya. Ayo Delvino. Apa kata Mama? Kata Mama ini. Dengan cara memberi kita kesehatan, memberi nafas, dan juga memberi rezeki sehingga kebutuhan bisa tercukupi. Amin. Ya, oke. Terima kasih Delvino. Terima kasih mamanya ya. Lalu Ota, Babe udah ditanya, Tak? Wah, masih lagi narik kursi nih, jangan-jangan nih. Tak, Ota. Sinyal hilang ternyata pas di luar. Bu, itu sinyal banyak di luar itu. Tak. Kalau mati di kayu salib buat nebus dosa itu mati bukan deh? Oh. Ya masuk sih. Cuma kan kita nanya di dalam keseharian ya. Masuklah Ota, masuk. Masuklah. Ota. Ben, udah tanya Ben? Tadi pertanyaannya apa, Ci? Aduh, gubrak deh Ben. Tahun iya Ben. Soalnya aku udah tidur. Oh, aku udah tidur, nggak apa-apa lah. Ya, ini coba nanya kursi. Nanya Google. Nanya Soalnya apa tadi? Oh, nanya ke Iya, Uti. Soalnya, kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Kan karena Tuhan karena Tuhan mengasihi kita kan. Apa sih kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kita sehingga kita harus mengasihi sesama kita, bentuknya gitu. Oke. Salam buat Uti ya. Uti udah lama gak ketemu. Ya Ben, salam Ben buat Pak De Bude ya. Coba, tadi siapa lagi, Ci? Habis Ya, Ben. aku tanya dulu. Oke, siap. Jose. Ah, tuh. Iya, Ci. Udah nanya belum? Belum, Ci. Aduh. Jauh ya. Ayo, Stefani, mamanya udah bisa jawab belum? Yang sambil nyetrika. Jadi gini, Ci. Oke, siap. Kan Tuhan sudah memberikan kita teman atau saudara atau sahabat yang bisa menghibur kita dalam suka maupun duka. Jadi, Ben. Ya, jadi gitu, Ci. Tuhan sudah memberikan teman, sudah memberikan sahabat, sudah memberikan saudara yang baik kepada kita. Bentuknya nangkep. Jadi kehadiran saudara itu wujud cinta kasih Tuhan gitu sih maksudnya tuh. Betul. Teman, saudara, semua itu adalah bentuk kasih Tuhan. Ya. Untuk kita gitu ya. Oke. Terima kasih Mama Stefani. Lalu Yeta. Ya, Ci. Apa jawaban mamanya? Lagi di luar itu. Oh, lagi di luar. Oke. Yuk, Jessie nggak nanya sama si Mama? Belum. Nanya tuh si Papa, nanya si Mama. Nah, ditungguin ya Jessie ya. Bagus. Apa katanya? Wujud cinta kasih Tuhan ke kita itu kita udah diberikan kehidupan. Saya bangun pagi-pagi tidak diberikan kehidupan, terus diberikan rezeki yang cukup dari orang tua gitu, Ci. Oke, terima kasih ya Bagus dan keluarga. Mauli? Lu ngelek-ngelek kali ya? Nah, Rafael mah tadi udah jawab ya Pak Sam? Udah terwakili. Nah, Eki Hese nih dijawab tanyanya nih. Ya, Ci. Oke, jawabannya apa Ki? Mau nanya sama Bapak? Wah, bapaknya batuk.
Bukan Bapak itu. Oh, siapa? Masa enggak? Masa enggak jajan tuh? Nggak pada di rumah. Oh, nggak pada di rumah. Apa, Ki? Nah, kenapa? Apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Kalau buat Eki masih bisa ngelihat orang tua sehat sih. Oke. Siap. Terima kasih ya, Ki. Nah, begitu Pak Sam jawaban anak-anak. Ya, Jadi, Pak Sam, wujud kita apa ya? Merasakan kasih Tuhan tuh banyak. Lewat kehidupan kita, utamanya teman-teman masih bisa lihat orang tua, masih bisa lihat teman. Makanya apa Tuhan itu mengasihi kita dengan banyak cara. Cara yang membawa sukacita maupun cara yang kadang membuat kita keras. Misalkan kita udah banyak berdoa, besok ulangan gitu ya, tapi hasilnya jelek, yaitu ini apa namanya, konsekuensi Tuhan tuh mengingetin kita sebenarnya sayang sama kita, bahwa kita harus belajar supaya dapat nilai yang bagus. Kenapa Ben? Ayo Ben, Ben belum jawab tadi itu. Udah nih saya udah dapat. Oke, silakan tadi Ben, hantam Ben. udah nanya ternyata ini. Jadi tadi tanya itu apa karena sesuai hukum kasih. Jadi kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Sip. Mantap. Oke lah. Keren. Terima kasih ya Uti. Terima kasih Bude. Nah, jadi intinya teman-teman bahwa Tuhan itu udah mengasihi kita dengan banyak cara. Gitu. Lewat kehidupan kita kalau tadi bagus ya dikasih kesempatan untuk hidup, menyapa hari yang baru, itu bentuk wujud cinta Tuhan sama kita. Jadi apa namanya, banyak hal sebenarnya yang patut kita syukuri. Makanya kenapa kita harus mengasihi sesama, karena kita sudah merasakan lebih dahulu hal-hal itu kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita mewartakan kasih itu kepada sesama supaya apa? Supaya kita menjadi inspirasi bagi teman-teman kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Dan teman-teman kita bisa juga merasakan kasih Tuhan yang kita telah rasakan lebih dahulu, dan supaya dunia tahu bahwa Yesuslah Tuhan, dan di dalam Dia ada jalan kebenaran firman Tuhan dan kehidupan. Itu sih. Iya tuh. Jadi sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka ya kita pun harus mengasihi sesama kita gitu. Karena kita sudah merasakan begitu luar biasanya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Susah senang yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu adalah bentuk kasih Tuhan untuk terus-menerus menempa iman kita di dalam Dia dan semakin bertumbuh di dalam Dia. Gitu. Ya. Gitu kali ya Pak Sam? Ya. Nah, jadi adik-adik masih ada yang mau ditanyakan? Saya tahu, Ci. Apa? Lagi pada persiapan liburan nih pasti. Liburan atau mau ujian? Kan besok tanggal merah, Ci. Ya tanggal merah. Tapi kan udah mau masuk ujian belum? Ayo, kalian udah pada belajar belum? Yang kelas 2, kelas 1? Belum. Ulangannya kapan? Kapan ulangannya? 7 Mei. Oh, masih lama Nah, ya. bukan lama, Ci. Minggu depan. Senin depan, ya seminggu lagi. Kirain minggu ini gitu. Ya, selamat mempersiapkan diri semuanya ya. Oh, 7 Mei, 7 Juni. 7 Juni. 7 Juni, Ci. Maaf, sorry koneksi. 7 Juni. Ya, Rafael 7 Mei kata Delvino 7 Juni weh kata. Iya. 7 Juni weh. Ya. Ya. Cukup Pak Sam? Cukup. Oke. Adik-adik merasa cukup? Hai, cukup? Cukup, Ci. Oke, cukup.
Kita tutup dalam doa ya Pak Sam. Ya, betul Ci. Oke. Iya. Katari, monitor Katari ada? Ya, Ci. Oke, Katari tutup dalam doa ya Pak Sam. Betul sih. Oke. Ada yang mau didoain lagi nggak, Ci? Ya, persiapan anak-anak ujian lah ya. Adik-adik ujian semester. Lalu apa? Situasi pandemi. Ya, situasi pandemi yang kayaknya semakin enggan untuk berlalu, tapi masyarakat udah semakin cuek aja. Betul. Ya, supaya kesadaran masyarakat tetap tinggi lah. Dan juga adik-adik tetap memperlakukan udah 3 apa 5M lah itulah pokoknya. Kenapa Kak Tari? Enggak, Ci. Udah ya, Ci, itu doang. Sama renovasi area pelayanan, jangan lupa. Oh iya. Oke. Ayo adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Tuhan, kiranya kami pada saat ini ingin mengucap syukur kami ya Tuhan atas segala kasih penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami ini. Tuhan, kiranya tadi kami sudah Google iMeet ya Tuhan, kiranya semoga tadi kami fokus di dalam mendengarkan apa yang telah dibicarakan oleh Pak Samuel dan juga Ci Irin, dan juga diskusi yang tadi, semoga kami bisa fokus dan juga bisa mengambil pelajaran dari itu. Tuhan, kiranya juga ajarlah kami supaya kami bisa selalu mengasihi sesama kami dengan tulus, dengan ikhlas. Dan semoga kami sebagai anak-anak-Mu bisa selalu menyadari kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami ini. Tuhan, kiranya pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk anak-anak yang akan mengikuti ujian di bulan depan ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong pimpin dan sertai mereka di dalam belajar supaya mereka bisa belajar dengan baik dan kemudian bisa ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan, kiranya juga kami ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 ini supaya pandemi ini bisa cepat berlalu. Kiranya juga semoga anak-anak-Mu, semoga orang-orang bisa sadar akan bahayanya COVID-19 dan juga semoga bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan baik. Tuhan, kiranya juga kami ingin berdoa untuk renovasi sekolah minggu kami. Semoga renovasi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik juga. Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain di dalam iMeet ini, dan sebentar lagi juga kami akan tidur ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati dan lindungi kami di dalam tidur kami. Tuhan, kiranya inilah doa-doa kami panjatkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Aduh, hidung makin meler. Pantas doanya sesuai sih. Yang akan tidur setelah ini. Oportunis sekali Kak Tari ini saya lihat. Karena minggu ini kita libur ya Pak. Apanya sih? Rekamannya, jadi bisa tidur agak cepat. Oh, libur? Kan penabur. Oh iya. Iya. Oke, selamat malam adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam Delvino. Selamat malam Ota. Selamat malam Eben. Salam buat orang tua kalian semua, adik, kakak, untuk cucu, mama, papa, sanak saudara, dimanapun berada. Selamat sore, selamat malam Jose, Stefani, Yepta, Rafael, Sinaga, Bagus, selamat malam. Jesta, selamat malam. Moses juga selamat malam, salam mama papahnya, sehat selalu ya. Selamat malam Eki. Renata, oh udah keluar.